Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C4 ingin mempresentasikan mengenai tugas besar APSI 2021. Saya sendiri sebagai moderator Sandi Satyawangsa Putra NIM 69, ada Niswi Ramadhani NIM 67 dan ada Livia NIM 91. Bagian pertama latar belakang masalah dan tujuan akan dibawakan oleh Niswi Ramadhani. Yang pertama yaitu latar belakang masalah dari sistem informasi transaksi penjualan dan sistem persediaan pada Chester Konveksi. Chester Konveksi merupakan sebuah UMKM yang bergerak pada bidang industri konveksi yang didirikan pada tahun 2010. Produk yang dihasilkan oleh Chester Konveksi yaitu kaos oblong, jersey, kaos olahraga, polos shirt, jaket, kemeja, dan korsa yang dapat di-custom. Dalam melaksanakan proses produksi, pihak Chester Konveksi masih menggunakan pencatatan secara manual sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan perhitungan, barang yang hilang, dan jumlah yang tidak sesuai. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan di Chester Konveksi, yaitu dengan merancang sistem informasi transaksi penjualan dan persediaan yang dapat mempermudah UMKM Chester Konveksi untuk melakukan penjualan dan pengelolaan barang yang dijual agar data dapat disimpan dengan baik. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara untuk memudahkan pihak dari Chester Konveksi dalam melakukan pendataan transaksi penjualan dan persediaan barang agar data tersimpan dengan baik dan tidak hilang. Kemudian tujuannya yaitu pertama, memudahkan pemilik dan pegawai Chester Konveksi dalam melakukan pendataan transaksi penjualan dan persediaan barang. Yang kedua, menghindari data yang hilang. Dan yang ketiga, memudahkan penjual dan konsumen dalam melakukan transaksi pada Chester Konveksi. Selanjutnya saya akan memasuki program Chester dan kita langsung saja klik link daftar dan mengisi data-data yang diperlukan. Nah, lalu ada pendaftaran berhasil. Lalu kita langsung masuk ke ketik di sini yang sudah kita daftarin. Dan ternyata login berhasil. Di sini karena bagian manajer dia memiliki otoritas untuk mengakses form yang pemesanan. Dia memiliki otoritas untuk melihat data pemesanan, lalu melihat data penjualan, data persediaan, sama data barang masuk. Dan langsung saja kita akan mencoba melakukan input, edit, dan menghapus data. Untuk menginput data, langkah pertama dengan menekan tombol add. Lalu memasukkan nomor penjualannya. Misalnya, ini nomor penjualannya masih dimasukkan secara manual, yang otomatis hanya di nomor pemesanannya saja. Setelah semua data yang diperlukan terinput, lalu kita hitung total harganya dengan mengeklik button total. Nah, agar kita bisa memasukkan data ke database, kita langsung klik save di sini. Nah, untuk ada input data berhasil. Kemudian untuk melakukan edit data, kita harus melakukan pencarian datanya terlebih dahulu. Di sini dibagi menjadi dua, ada yang search by nomor pemesanan sama nama barang. Kalau nama barang misalnya, tadi jaket polo. Lalu kita search, sini ada, lalu kita akan edit jumlahnya ternyata 70. Lalu kita klik tombol edit dan data berhasil diedit dan di sini ada 70. Lalu jika kita ingin melakukan menghapus data, kita tinggal memilih data yang ada di database lalu klik delete dan data berhasil dihapus. Lalu kita kalau back ini akan kembali dan kalau close ini akan menutup. Karena waktunya terbatas, jadi saya hanya menginput di bagian manajer saja. Bagian yang lainnya sama, hanya data-datanya saja yang berbeda, seperti kasir bertanggung jawab terhadap data penjualan, kasih gudang data persediaan, dan kalau supplier data barang masuk. Sudah. Selanjutnya penjelasan website akan dijelaskan oleh Livia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website yang kami buat. Di sini websitenya ini ditujukan untuk publik, di mana nanti itu publik dapat mengakses informasi dari Chester Konveksi Yogyakarta. Untuk yang pertama di sini adalah bagian beranda atau home. Di sini ada informasi jam buka, ada informasi nomor telepon, dan juga ada informasi email. Lalu di sini juga ada informasi seperti kapasitas besar dan cepat,
Lalu di sini ada button lihat harga, nantinya jika diklik akan muncul ke bagian daftar harga. Lalu selanjutnya ada harga terbaik, di sini juga sama buttonnya. Lalu yang terakhir ada kualitas plan terbaik, di mana jika button lihat produk diklik nanti akan masuk ke bagian portofolio. Gitu. Lalu untuk di sini juga ada informasi dari perusahaan, yaitu respon cepat, garansi kualitas 100%, dan juga harga terbaik. Lalu di bawah ini adalah tentang kami, lalu ada button hubungi kami, jika diklik nanti akan masuk ke bagian kontak kami, lalu selanjutnya adalah informasi mengenai sesuatu yang sudah dicapai oleh perusahaan, yaitu ada 20 staff, ada 198 kepuasan konsumen, ada 210 proyek selesai, dan yang terakhir ada 6 proyek yang sedang berjalan. Lalu selanjutnya adalah price list atau daftar harga produk. Lalu di bawah ini ada video dari YouTube Chester. Lalu selanjutnya di sini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan atau frequently asked question. Di sini ada beberapa pertanyaan dan jawabannya. Jadi untuk nantinya yang mengunjungi website ini dapat mengetahui pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya sering ditanyakan dan juga ada jawabannya. Lalu selanjutnya di sini adalah testimonial dari beberapa orang yang telah melakukan order di Chester. Lalu di bawah ini adalah footer. Jadi di footer ini adalah informasi dari alamat perusahaan, ada nomor telepon dan juga email. Lalu di sini adalah sosial media dari Chester Konveksi, di mana yang pertama ada Facebook, kedua adalah YouTube, yang ketiga ada profil Instagram dari Chester, dan yang terakhir ada WhatsApp yang digunakan untuk order barang. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu adalah tentang kami atau About Us. Di sini berisi tentang deskripsi dari UU UMKM Chester sendiri, lalu sama seperti yang ada di halaman home tadi atau beranda tadi, ada frequently asked question-nya. Puternya untuk semua ini sama. Lalu selanjutnya adalah daftar harga. Di sini ada daftar harga dari produk di kaos. Lalu ada baju olahraga, jersey, kaos reglang, jaket, polo shirt, kemeja, tote bag, dan juga ada benda lainnya seperti banner dan juga stiker atau spanduk. Selanjutnya masuk ke bagian portofolio, di mana ini adalah hasil produk dari Chester, lalu ada desain dan kegiatan. Di sini contohnya di bagian all ini menampilkan semuanya, sedangkan nanti di bagian hasil produk akan menampilkan hasil produk yang telah dibuat oleh Chester, lalu ada desain juga, desain yang dibuat oleh Chester, dan juga yang terakhir adalah aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di bagian aplikasi, di sini merupakan gambaran dari aplikasi yang kami buat, yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Satria. Di sini hanya sebagai gambaran, yaitu contohnya di sini ada form login, berfungsi untuk proses login oleh pengguna atau user, dan yang lainnya dari ke-6 form yang ada. Lalu selanjutnya adalah bagian kontak kami. Di sini adalah merupakan lokasi dari UMKM sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah informasi alamat, nomor telepon, dan email. Dan juga di sini kita bisa send message. Saya contohkan mencoba untuk mengirim. Jika diklik send message, nanti akan muncul seperti ini. The form was submit successfully, di mana nanti akan masuk ke bagian form free ini. Nah, ini yang barusan di input. Lalu setelah bagian kontak us, yang terakhir adalah tim, di mana ini merupakan anggota kelompok kami, profil dari anggota kelompok kami ada Nisvi, Sandi Satria, dan juga saya sendiri. Dan juga di sini ada bagian Instagram, yang jika diklik nanti akan masuk ke Instagram kami. Lalu untuk yang terakhir, di sini ada button order via WhatsApp. Di sini digunakan untuk melakukan order. Jika diklik nanti akan langsung terhubung ke WhatsApp Chester. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai tugas besar
praktikum APSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.